Para sahabat, hari ini di zaman modern, pemerintahan itu dimonopoli secara formal oleh negara. Negara itu secara lebih konkret, itu berbicara tentang birokrasi. Dan lebih spesifik lagi, berbicara tentang perkantoran. Karena birokrasi itu kan pemerintahan kantor. Pemerintahan yang dikendalikan oleh kantor atau pemerintahan yang berwajah kantor. Lebih spesifik lagi, pemerintahan juga identik dengan pejabat. Jadi artinya kalau kita membayangkan pemerintahan dan itu studi yang sangat dominan tentang pemerintahan, ya itu membayangkan pemerintahan itu ya kantor itu. Jadi kantor itu ya ada gedungnya, ada perlengkapannya, ada strukturnya, ada organisasinya, ada pejabatnya, ada personelnya, ada pegawainya. Oh, ada begitu banyak aktivitas yang sangat sibuk di kantor itu. Mulai dari merencanakan program, anggaran, membelanjakan, serapan, dan seterusnya. Ada yang membuat aturan, ya, yang nanti akan digunakan untuk mengatur seluruh orang di Republik gitu, dan kemudian bagaimana menjalankan aturan. Jadi ya pemerintahan itu dipahami seperti itu, sehingga kalau orang melakukan studi tentang pemerintahan ya lebih banyak berbicara tentang perkantoran itu, bagaimana perkantoran itu dikelola, dimanage, dijalankan atau diimplementasikan. Lalu orang berbicara tentang implementasi kerja-kerja pejabat di kantor itu, kemudian bicara juga tentang efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsinya, begitu ya. Nah itu studi pemerintahan itu semacam itu yang paling dominan. Ya memang monopoli negara atas pemerintahan ini, monopoli formal maksud saya, itu memang bisa dipahami, ya, bisa dipahami. Pertama, mengikuti cara pandang Weberian bahwa ya negara itu sebagai masyarakat manusia atau asosiasi manusia yang memonopoli ya, sarana-sarana memaksa dengan birokrasi, dengan penjara, dengan pajak dan sebagainya. Ya, jadi itu hal yang biasa ketika kita membuat negara, maka konsekuensinya semacam itu. Kemudian yang kedua, ya ini kehidupan peradaban manusia ini semakin kompleks, tidak sederhana seperti dulu. Tantangannya semakin banyak, bahkan juga tidak hanya masyarakat lokal tapi juga masyarakat global. Orang berjualan komoditas lokal aja sekarang ada aturan global di mana pemerintah harus ikut terlibat di sana begitu. Ya meskipun demikian memang ada cara pandang terhadap pemerintahan itu. Orang-orang yang libertarian atau liberal yang mengendaki kebebasan, mereka tidak suka dengan negara yang menjadi pemain begitu, tapi mereka lebih suka negara itu kalau dulu ya hanya cukup menjadi penjaga malam, kemudian berkembang menjadi wasit, ya. Jadi bukan pemain tapi wasit. Yang bermain ya para pemain sepak bola itu misalnya gitu. Kemudian menjadi pengatur gitu. Intinya ya negara itu cukup menjadi pengatur atas permainan dan negara tidak perlu menjadi pemain. Itu yang sering disebut dengan liberal itu begitu, dan ini tujuannya supaya pasar atau kapitalisme itu bisa berkembang secara terbuka dan bebas tanpa banyak campur tangan negara. Meskipun di zaman neoliberal sekarang itu ya kekuatan pasar itu juga butuh campur tangan negara, terutama untuk melindungi mereka, untuk menjamin supaya mereka bisa tumbuh dengan kuat gitu ya. Jadi artinya begini, artinya neoliberalisme itu membutuhkan campur tangan pemerintah dengan besar, yang banyak gitu, dalam rangka untuk membuat negara yang besar. Ya, besarnya itu dilihat dari begitu banyak regulasi gitu, regulasi yang terutama untuk mengamankan kekuatan pasar maupun kapitalisme.
Tetapi ada juga negara-negara yang ini ya lebih totalistik lah. Semuanya diurus oleh negara, oleh birokrasi. Negara tidak hanya menjadi pengatur tapi juga menjadi pemain. Misalnya negara itu tidak hanya menarik pajak tetapi juga mengumpulkan devisa, juga menjadi pemain bisnis, misalnya memiliki badan usaha milik negara. Yaitu saya kira pemerintahan itu ya begitu beragam. Istilahnya pemerintahan itu universal tapi cultural bond, punya ikatan budaya terkait dengan formasi sosial dalam sebuah negeri, dalam sebuah bangsa itu. Tentu pemerintahan itu membutuhkan birokrasi, dan pemerintahan itu di zaman modern beroperasi dalam negara itu, dan pasti ya birokrasi itu menjadi mesin paling utama. Tetapi tentu saja pemerintahan bukan sekedar birokrasi. Bukan sekedar birokrasi, yaitu yang saya kira perlu dicatat. Dan yang kedua yang harus kita soroti adalah watak birokratik itu. Pemerintahan membutuhkan birokrasi, tapi bukan berarti bahwa pemerintahan itu berwajah birokratik. Pemerintahan itu tidak hanya beroperasi di kantor-kantor, di gedung-gedung negara itu. Bukan hanya dimonopoli oleh para pejabat, para pegawai, yang kemudian dikenal sebagai negara pejabat atau negara pegawai, atau negara hanya untuk dirinya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ben Anderson, state qua state, negara untuk negaranya sendiri, begitu ya. Nah ini tipologi tipe-tipe negara itu perlu kita pelajari secara lebih seksama, dan itu bisa kita kritisi. Yang saya sampaikan, saya menyampaikan pesan kepada para mahasiswa ilmu pemerintahan, ya bahwa pemerintahan itu tidak sama dengan kantor, tidak sama dengan perkantoran. Jadi jangan sampai ilmu pemerintahan itu menjadi ilmu perkantoran, ilmu tentang pejabat, ilmu tentang kerja-kerjanya pejabat yang ada di kantor. Nanti akan ada distorsi yang banyak, dan ketika Anda memperoleh pemahaman seperti itu dan nanti suatu saat Anda akan masuk dalam dunia pemerintahan, maka perilaku Anda akan begitu juga, begitu. Nah, oleh karena itu kuliah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang genealogi pemerintahan, asal-usul pemerintahan, atau the origin of government. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan itu jauh lebih tua daripada negara. Negara yang kemudian memonopoli pemerintahan secara formal. Jadi tidak ada alternatif yang lebih menarik, lebih dinamis, dan karena dimonopoli itu tadi, lalu pemerintahan itu mengabaikan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak itu nanti dipahami secara birokratik dengan aturan, dan itu luput dari kepentingan manusia. Jadi pemerintahan itu sekali lagi jauh lebih tua, lebih dulu ada daripada negara. Nah, itu bisa kita telusuri jauh sebelumnya. Itu berkaitan dengan kepentingan manusia. Manusia, terutama ya manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk ekonomi, dan manusia sebagai makhluk politik ya, politik, ekonomi, dan sosial. Tentu juga ada makhluk biologis, tetapi pembentukan government making, pembentukan pemerintahan itu ya kita berangkat dari karakter manusia itu. Yang pertama, pemerintahan hadir itu karena ada asosiasi manusia, perkumpulan manusia. Pemerintahan ada itu ketika manusia bermasyarakat, yang sudah melewati masa meramu berburu atau nomaden. Ya, tentu kalau kita mengikuti Aristoteles gitu ya, itu kan ada asosiasi manusia itu kan keluarga. Yang paling awal kan keluarga. Ketika manusia itu masih mengembara nomaden itu tentu sudah membentuk asosiasi, yaitu keluarga. Tetapi yang namanya masyarakat itu kan belum terbentuk ya. Nah, itu kalau mereka sudah menetap,
maka terbentuklah community, itu sudah terbentuk masyarakat. Sehingga ini bisa kita pelajari bahwa ya kita pelajari pemerintahan itu bersifat publik, bersifat interaksi antara orang per orang yang lebih luas. Jadi tidak hanya ruang privat di keluarga, meskipun Aristoteles itu ya pernah menyampaikan tentang pemerintahan keluarga gitu. Tetapi dalam perjalanannya ya dia ketika dia mengembangkan teori-teorinya itu lebih pusatkan pemerintahan itu pada ranah ini, pada ranah polis ya, pada ranah negara gitu. Saya kembali ke situ dulu, nanti bisa kembali ke Aristoteles ya. Jadi ini setelah keluarga itu menjadi masyarakat. Ya masyarakat itu misalnya orang berkumpul, entah itu 100 orang atau 200 orang dalam satu pemukiman, dan mereka saling hidup bersama di situ, ya itu namanya asosiasi manusia, perkumpulan manusia. Jadi intinya ada ini dulu ya, asosiasi manusia. Nah dari perkumpulan manusia atau perkumpulan masyarakat ini kan berkembang biak manusianya. Ada yang kemudian mengembangkan tribal society, masyarakat suku yang lebih luas, seperti masyarakat Indian begitu. Kemudian masyarakat adat yang begitu beragam di Indonesia, masyarakat suku ya, itu tradisi alamiah umat manusia di seluruh dunia. Orang bersuku-suku itu jauh lebih lama, dan mereka mengatakan bahwa kami ini the first nation, kami ini bangsa yang pertama. Sebelum ada klaim tentang Kanada, tentang Amerika, maka orang-orang Indian itu ya mereka mengklaim sebagai kami ini the first nation, kami bangsa pertama. Dan kalau sudah bersuku-suku yang itu sudah berkembang biak itu beyond komunitas, melampaui juga wilayah gitu ya. Karena mereka lebih bersifat genealogis. Jadi wilayahnya ya imajiner, sejauh mata memandang setiap komunitas itu. Bisa saja di seluruh tanah Kanada ini kan bisa diklaim sebagai miliknya ya, miliknya orang suku Indian. Demikian juga dengan di tanah Amerika atau ya orang Australia juga begitu, aborigin itu ya. Masyarakat suku ciri khasnya saya kira begitu ya, punya ikatan darah atau ikatan genealogis yang sangat kuat begitu. Tetapi ada juga yang sisi lain itu komunitas itu berkembang menjadi desa. Jadi desa ini juga tradisi alamiah umat manusia. Jadi mereka punya teritori yang jelas, kemudian punya aturan yang jelas, punya struktur yang jelas dan sebagainya. Sehingga para antropolog sering mengatakan ya ini negara desa ini, atau sebagai negara kecil karena wilayahnya cukup jelas gitu, dan tentu dalam satu pemukiman yang sangat luas atau wilayah yang sangat luas pasti akan muncul, akan berdiri banyak desa yang saling bertetangga, bisa saling berkonflik, bisa saling bekerja sama. Kalau di zaman Mataram kuno itu kan ada Moncopat, Moncolimo, itu sudah ada 5 desa, 8 desa itu saling bekerja sama gitu untuk menjaga keamanan di antara mereka. Kemudian juga ada yang sentrum, yang satu desa di tengah itu, lalu di sana ada pasar yang menjadi tempat untuk untuk transaksi ekonomi di antara mereka. Jadi ya desa itu tradisi alamiah gitu. Kemudian ada asosiasi yang lain lagi yang namanya negara ya. Jadi kalau desa itu dipahami sebagai asosiasi manusia untuk menjaga social order, tatanan sosial. Tapi kalau negara ya, yang dibayangkan oleh Aristoteles itu sebagai negara kota begitu, itu sebagai asosiasi pamungkas untuk kesempurnaan warga negara. Dan dari sini Aristoteles itu kan membedakan pada titik awal namanya rumah tangga atau keluarga atau oikonomia ya. Oikonomia itu ya rumah tangga itu. Yang ini menjadi cikal bakal munculnya ilmu ekonomi di situ gitu ya. Ini bersifat privat. Kalau polis ya, negara kota itu bersifat publik.
Nah, kalau bayangan Aristoteles kan ada di situ ya. Jadi negara itu dimulai dari negara kota itu. Tetapi negara dalam perjalanannya kan ada negara kota, ada kerajaan, entah itu di United Kingdom maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, dan itu biasa tradisi alamiah umat manusia juga begitu. Kemudian ada kekaisaran yang ada di Roma, di Mesir, kemudian di Jepang, di Cina gitu. Dan dalam perjalanannya ya ini 3 jenis negara ini kan mengalami transformasi nanti. Ya, ada negaranya yang monarkis ya, kemudian monarki konstitusional, lalu berubah seperti Prancis dari monarki berubah menjadi republik dan seterusnya. Jadi ini evolusi negara itu, dan saya kira saya sudah punya video tentang evolusi 3 negara ya. Nah, artinya ini setiap asosiasi ini mulai dari masyarakat, desa, dan negara ini kan punya pemerintahan. Jadi artinya ini fitur pertama, pemerintahan itu ya lahir karena asosiasi manusia, karena manusia berkumpul. Ya, jadi kalau 100 orang berkumpul menetap, disitulah akan muncul pemerintahan. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua pemerintahan itu ada hajat hidup orang banyak, kepentingan orang banyak. Ya, keamanan itu pasti. Bagaimana menjaga keamanan 100 orang atau masyarakat suku atau desa dari serangan yang lain itu pasti itu. Jadi ini namanya bersifat publik gitu ya. Publik yang nanti juga akan berdampak pada kehidupan keluarga. Juga ada air ya, ada tanah ya, tanah itu pasti gitu. Tanah kan lalu punya perbedaan, ada yang tanah yang bersifat komunal, ada tanah yang bersifat privat. Misalnya satu keluarga itu lalu dibagi, oh kamu sekian ya. Ada juga yang ya istilahnya dimiliki oleh secara komunal oleh komunitas itu, lalu keluarga-keluarga ini yang mengelola. Jadi itu hajat hidup orang banyak itu ya luar biasa. Kalau zaman sekarang namanya urusan pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan itu ya hajat hidup orang banyak itu. Itu pasti itu, dan itu bersifat publik ya, dan bukan berarti nanti anti pada privat. Privat ya tetap ada. Kepentingan privat itu ada, tapi kan kemudian ada mekanisme pengaturan bagaimana yang publik, bagaimana yang privat. Jadi artinya yang publik itu tidak harus masuk ke dalam ranah privat, kemudian yang ranah privat itu tidak masuk ke dalam ranah publik. Dan ini saya kira tantangan yang terus-menerus hadir, bagaimana pemerintahan itu ya kita berbicara pada ranah publik. Ya kalau kemudian di ranah publik lalu dianggap sebagai pribadi, itu kan lalu disebut sebagai pemerintahan patrimonial, pemerintahan bapak yang terpusat pada bapak dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga itu ada struktur organisasi pemangku. Ya, jadi ada pengurus, ada pemangku atau ada penguasa. Tentu tidak hanya satu orang, biasanya ada tetua yang menjadi penasehat, yang mengarahkan, yang dihormati. Lalu juga ada semacam pegawai yang melaksanakan dan seterusnya begitu ya. Nah inilah yang kemudian disebut sebagai cikal bakal pemerintah. Jadi pemangku, pengurus, ya ini kalau misalnya anggotanya ada 100 gitu ya, pengurusnya itu ada 10 ya. 10 orang ini yang kemudian menjadi cikal bakal pemerintah. Dan tentu mereka juga ada dong tradisi demokrasi atau berembuk bersama, itu alamiah kok. Saya sudah berbicara di video musyawarah desa ya. Musyawarah desa itu yaitu tradisi alamiah umat manusia di mana-mana. Kalau mereka berkumpul lalu membentuk pemerintahan, pasti ada tradisi musyawarahnya. Ada struktur musyawarah semacam itu. Jadi ini artinya kita yang ketiga, ciri khas genealogi pemerintahan itu ada
struktur organisasi pemangku begitu. Kemudian keempat itu ada aktivitas, ada kegiatan, ada proses of governing, ya, proses memerintah. Nah, proses memerintah ini nanti bisa kita dalami lebih lanjut, dan saya juga sudah punya video yang berbicara tentang governing, ya. Intinya ini kan mengatur, ini tadi ya, intinya kan bagaimana pemangku mengatur, mengurus, mengelola hajat hidup orang banyak. Itu namanya aktivitas. Dan tentu saja di sana ada proses politik. Proses politik itu ya tentu kan ada aspirasi dari berbagai pihak yang ada di situ. Kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan atas pilihan-pilihan itu dengan melalui musyawarah gitu ya. Jadi tentu ada proses politik. Misalnya mengapa dalam satu komunitas itu memilih mengutamakan kekuatan perang misalnya. Mengapa masyarakat Sparta ya, yang di Yunani kuno itu mengutamakan pada ini ya, semua orang harus siap berperang gitu. Itu sama juga dengan suku Kayi ya, suku Kayi kalau kita melihat film Kurulus Osman di Net TV gitu ya, itu kan suku itu ya, suku ada pemimpinnya, kemudian ada aktivitas beternak, ada tenda-tendanya, ada tetua, ada rembukannya, lalu laki-laki itu harus siap berperang begitu ya, terus kemudian perempuan yang mengelola ya hajat hidup ternak dan sebagainya, itu semuanya ada di sana. Ya, jadi hajat hidup orang banyak itu diatur, diurus dan sebagainya. Ya, jadi ini ada proses politik itu artinya ya mengekspresikan kehendak orang banyak mengambil keputusan. Ya bisa saja keputusan itu diambil oleh satu orang, bisa saja keputusan itu melalui musyawarah. Itu saya kira variasi yang ada di muka bumi gitu. Jadi ini ada proses mengambil keputusan, lalu ada melaksanakan. Nah, yang melaksanakan ini itu sebagai cikal bakal administrasi itu di situ. Ya, kalau ini yang politik gitu ya, proses politik mengambil keputusan, lalu ini mengerjakan. Jadi kalau sudah disepakati, lalu diputuskan pemimpin, ya, pemimpin atau pemangku di situ orang nomor satu. Pasti dia akan memerintah, entah memerintah prajurit, atau memerintah administrator, atau memerintah yang lain gitu ya. Nah, mengeksekusi tadi, memerintah mengeksekusi tadi, itu sebagai cikal bakal administrasi. Dan tentu mereka di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada manajemen, bagaimana cara mengelola, ya, bagaimana mengelola air, mengelola jalan, mengelola termasuk keamanan, ternak dan sebagainya, sawah gitu ya, hutan dan sebagainya, itu tentu ada manajemennya gitu ya. Bagaimana menanam itu dengan lebih baik, lalu hasilnya dengan lebih baik, itu kan namanya kan manajemen, dan nanti ada ada teknisnya ya. Ada teknis pertanian, ada manajemen pertanian, ada administrasi pertanian, ada politik pertanian gitu. Itulah namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ya sesuatu yang dimulai dari politik, kemudian ada proses hukum ya, menjadi legal dan menjadi aturan, dan aturan itu akan disepakati secara bersama-sama. Lalu ada proses administrasi bagaimana mengerjakan keputusan dan hukum itu, lalu administrasi didukung dengan manajemen, dan kemudian juga ada teknis yang lebih operasional, lebih detail begitu. Jadi genealoginya ada di situ ya. Jadi ini artinya kalau ini dalam pemerintahan masyarakat, pemerintahan suku, lalu pemerintahan desa itu dalam bahasa Profesor Rathskelder itu disebut sebagai pemerintah bersama masyarakat. Jadi pemerintah bersama orang-orang. Jadi ini antara pemangku sama komunitasnya ini punya hubungan sangat dekat. Mungkin ada struktur genealogis gitu ya. Nanti pemangkunya ada yang model turun-temurun, tapi ada juga yang model itu dipilih.
Ya, tergantung pada kesepakatan politik dan hukum yang dipakai di sana. Ya, itu biasa. Jadi tidak ada model yang tunggal. Itu namanya pemerintah atau pemerintahan bersama masyarakat, atau dalam bahasa lain disebut sebagai self-governing community. Ya, jadi itu saya kira cikal bakalnya dari situ. Tetapi filsuf dari Italia, Giorgio Agamben gitu ya, yang dia juga mempelajari origin of government. Jadi artinya pemerintahan modern hari ini itu sebenarnya asal usulnya itu dari oikonomia ya. Oikonomia itu di rumah tangga tadi. Jadi artinya apa? Pemerintahan itu sama dengan ekonomi. Pemerintahan itu sama dengan manajemen rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, mencari nafkah, kemudian menganggarkan, membelanjakan untuk membangun rumah, untuk makan, untuk papan sandang gitu ya, sandang pangan papan, itu pasti ada aspek ekonominya dikelola dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga untuk investasi anak-anak, untuk sekolah dan sebagainya. Jadi artinya Giorgio Agamben itu ingin mengatakan bahwa asal-usul government, asal-usul pemerintahan itu dari oikonomia dalam rumah tangga itu. Cara kerjanya juga cara kerja manajemen rumah tangga. Jadi kalau hari ini sekarang pemerintahan modern itu ya bagaimana mengumpulkan pajak, berbagai macam pendapatan, lalu ada APBN, ada APBD, kemudian ada belanja dan seterusnya, itu sama dengan, menurut Agamben ya, sama dengan oikonomia gitu ya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa pemerintahan itu sama dengan ekonomi, dan oleh karena itu sarannya ya kalau kita mengkaji pemerintahan jangan melupakan aspek ekonomi. Ekonomi membentuk pemerintahan, dan pemerintahan itu pasti akan ada proses, ada struktur, ada organisasi, ada fungsi dan aktivitas bagaimana mengatur dan mengurus ekonomi sebagai hajat hidup orang banyak gitu. Nah ini genealoginya seperti itu ya. Jadi asal usulnya ada ada 4 itu. Jadi ya kalau soal struktur itu ya itu namanya beragam, tidak tunggal. Tidak artinya ya corak yang di Melanesia dengan di Jawa itu ya sama-sama ada pemerintahan. Tapi tentu saja coraknya berbeda. Berbeda juga kalau kita lihat dengan Inggris, dengan negara-negara di Eropa dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu tadi Rathskelder bilang bahwa pemerintahan itu gejala universal. Itu melekat pada manusia gitu. Tetapi cultural bond, nanti strukturnya ya termasuk bagaimana cara memilih, menentukan si pemangku tadi yang sebagai cikal bakal pemerintah itu tentu sangat berbeda-beda. Ada yang turun-temurun gitu, ada yang disepakati gitu. Ketika saya mengupas buku Francis Fukuyama ya, Francis Fukuyama kan cerita tentang bagaimana pemerintahan di Melanesia gitu. Itu artinya yang disebut dengan big man, orang-orang besar sebagai kepala suku dan sebagainya itu, ya, yang itu bisa melampaui banyak suku itu, itu tidak mesti turun-temurun, tapi dilihat bagaimana kemampuan big man, orang besar itu bisa memberikan distribusi sumber daya kepada orang banyak. Jadi artinya kemampuan itu yang kemudian ditonjolkan untuk mengukur ya, pemimpin mereka. Nah ini nanti akan berkembang sedemikian pesat ya. Jadi ada self-governing community, ada pemerintah bersama masyarakat. Dalam perjalanannya lalu muncul negara, ya, ada chiefdom, ada kedatuan, lalu ada kingdom, kerajaan, ada kekaisaran. Nah ini sudah nanti ini menjadi negara dengan wilayah yang luas, dengan birokrasi yang besar, kebutuhan uang semakin banyak. Demikian juga dengan ekspansi perang dan sebagainya, itu semakin kompleks, semakin besar begitu. Lalu ini bergeser ya, dari pemerintah bersama masyarakat menjadi pemerintah di atas masyarakat. Jadi ini pemerintahnya sudah semakin tercerabut dari masyarakat itu, dan bisa saja ini ketika ini ada masyarakat yang sudah lama punya self-governing community ini kan lalu dicaplok ya,
oleh pemerintahan baru, oleh negara kerajaan itu. Lalu muncul pemerintah bersama pemerintah di atas masyarakat, pemerintah yang lalim, pemerintah yang memaksa orang banyak tadi gitu. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai apa ya, kalau di lokal itu atau soal struktur desa itu, lalu desa itu akan dijadikan sebagai local state government. Ya, local state government itu artinya pemerintahnya itu tidak lagi bersama masyarakat, tapi pemerintahnya itu menjadi alat bagi negara, kepanjangan tangan negara. Ya. Nah ini genealoginya begitu, lalu dalam perjalanannya ya kira-kira 250 tahun terakhir itu muncul gelombang demokrasi, ada revolusi Perancis, revolusi Amerika, monarki runtuh, kerajaan itu ya mengalami evolusi, tidak absolut lalu menjadi konstitusional, lalu muncul pemerintahan republik juga gitu. Nah ini yang disebut oleh Rajgelder sebagai pemerintah dalam masyarakat. Jadi ini ada pemerintah tapi kemudian masuk dalam masyarakat. Jadi bukan bersama masyarakat tetapi dalam masyarakat gitu. Yang nanti kalau di lokal ya, misalnya desa itu bisa disebut sebagai local self government. Jadi itu tiga jenis pemerintahan, dan itu evolusi itu genealogi. Artinya begini, artinya bahwa pemerintahan itu pasti mengandung politik, mengandung hajat hidup orang banyak, tidak hanya berkutat di kantor, tidak hanya identik dengan pejabat yang sibuk di kantor-kantor itu, entah dengan aturan, entah dengan uang. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ini soal hubungan antara struktur sama orang banyak. Antara orang banyak tadi, antara struktur dengan hajat hidup orang banyak.